Halo sahabat-sahabat dan para subscriber setia kami. Salam jumpa dalam bahagia. Tema kali ini sangat penting untuk kita simak dan renungkan. The power of money. Kekuatan uang dalam kehidupan manusia. Saat ini saya berada di Pasar Induk Paraan, Temanggung, Jawa Tengah. Saya melihat segala kebutuhan tersedia di sini. Tapi pastinya harus dibayar dahulu dengan uang, baru bisa kita bawa pulang. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan perkataan berikut. Apa yang dapat kita lakukan tanpa uang? Perkataan ini sangat sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu dominan peranan uang dalam kehidupan manusia, sehingga tanpa kita sadari, telah terkecoh oleh bisikan iblis melalui perkataan itu. Sehingga sangat banyak orang melupakan Tuhan dan berpindah iman kepada uang. Saudaraku terkasih, seharusnya bukan apa yang dapat kita lakukan tanpa uang, tetapi apa yang dapat kita lakukan tanpa penyertaan Tuhan. Mari kita perhatikan firman-Nya dalam Alkitab tentang uang. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh pemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memang tampak begitu rumit, seperti dua sisi uang logam yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Di satu sisi manusia perlu uang. Di sisi lain, roh jiwa kita perlu iman percaya kepada Allah, Sang Sumber Hidup. Apakah manusia akan mati tanpa uang? Saudara-saudaraku, saya melihat banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya sumber keuangan yang pasti, tetapi bisa bertahan hidup dan tetap bahagia. Allah memelihara dan memberi pertolongan dengan caranya. Saya juga memperhatikan orang-orang kaya yang punya penghasilan tetap dan berlimpah uang. Memang secara kualitas hidup sangat berbeda. Di satu sisi hidup sangat sederhana dengan fasilitas kurang nyaman dan kotor. Di sisi lain hidup mewah di tempat yang sangat nyaman dan serba bersih. Itu perbedaan yang saya lihat. Tetapi ada kesamaan dalam hal kebahagiaan, persoalan, kecemasan, sakit penyakit, dan kematian dapat menghampiri semuanya, baik si miskin maupun si kaya. Saudara-saudaraku terkasih, kita semua pastilah berpikir bahwa segala persoalan hidup ini bisa kita selesaikan dengan uang. Juga semua kebutuhan hidup dapat kita beli dengan uang. Sekali lagi, kita tertipu oleh iblis. Uang hanyalah sarana alat pembayaran yang berlaku karena sistem ciptaan manusia. Tanpa sistem, uang tidak mempunyai nilai harga alias tidak laku. Tetapi dengan sistem yang canggih, maka pembayaran dapat digantikan dengan kartu yang dapat diistilahkan sebagai uang cerdas, smart money, atau uang plastik, plastic money. Jadi saudara-saudaraku, sekarang kita tahu bukan uangnya yang punya kekuatan, melainkan sistemnya. Kembali kepada iman kita, Allah memegang sistem yang sempurna dalam memelihara umatnya.
dalam menyediakan kebutuhan hidup manusia secara materi dan rohani. Sistem yang ajaib tak terjangkau nalar pikiran manusia, yaitu berkat kasih karunia yang tak terbatas. Saudaraku, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan uang, dan tidak semua kebutuhan manusia dapat dibeli dengan uang. Uang dapat untuk membeli obat, tetapi kesembuhan adalah anugerah Tuhan. Rumah megah juga tidak menjamin kebahagiaan bagi orang yang tinggal di dalamnya. Juga, uang dapat menggaji security, tetapi keamanan sempurna adalah perlindungan tangan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saat ini kita dalam permasalahan besar yang harus diselesaikan dengan uang. Persoalan finansial yang menekan berat, jangan takut. Allah punya banyak cara untuk menolong. Yang kita perlukan adalah iman Abraham, yaitu iman detik-detik terakhir. Bapak Abraham percaya akan pertolongan Allah, setia dan takut akan Allah, yang meminta Iskak anak tunggalnya untuk dibunuh sebagai korban persembahan bagi Allah. Dalam perjalanan, Bapak Abraham ditanya anaknya, "Mana domba yang akan kita kurbankan bagi Allah?" Dengan yakin Bapak Abraham menjawab, "Di atas gunung." Dan itulah yang terjadi. Kejadian 22 ayat 11 hingga 14. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Iya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadanya." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudaraku, uang memang penting dalam hidup kita, tetapi bukan yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah takut akan Allah, dan Tuhan menyediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di puncak iman percaya kita, setiap permasalahan teratasi. Amin. Jika saudara merasa terberkati melalui konten singkat ini, jangan lupa share ke yang lain. Like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.